Ini nih Bang, restoran tempat temen Mama Gina. Mama tuh bisa kesini kapan aja, terus Mama tuh udah dapet tempat khusus di sini. Jadi Mama selalu duduk di situ tuh. Itu Bu Gina tuh. Oh iya. Terima kasih banyak Bu Gina. Sama-sama. Ngapain ya si Mama? Aku sebel deh sama Mama belakangan ini. Seneng banget dia nyerang aku. Awas aja tuh perempuan, aku harus kasih pelajaran dia. Elisa. Apa? Kamu jangan terlalu dekat, nanti ketahuan. Aku gemes aja. Mama ngapain sih kesini kayak orang gak ada kerjaan, tau gak sih? Udah kamu tenang aja dulu. Kenapa Bu? Ada apa? Elisa? Elisa? Ajeng, maaf ya, saya tinggal sebentar. Iya Bu. Elisa? Kamu mau apa kesini? Iya, lagi kangen aja pengen ke restoran ini. Soalnya aku jadi inget aja Mama pernah ngajakin aku kesini sama Mas Willy kan, Ma? Iya. Iya kan? Maaf loh, Ma. Gara-gara aku tadi akhirnya Mama jadi ninggalin teman Mama kan? Ikut Mama. Yuk. Mana? Situ. Oke. Yuk. Hampir aja aku kelihatan. Bu Gina nggak boleh lihat aku berduaan dengan Elisa. Kecurigaannya bisa makin menjadi. Elisa? Iya. Ini Ajeng yang masakannya enak-enak banget. Biarin. Duduk aja. Oh iya. Ya, halo. Halo Bu Elisa, saya Ajeng. Iya, saya Elisa, menantunya dari Mama Gina. Apa kabar? Sehat ya? Wah, sepertinya Mama saya udah suka banget nih. Udah cocok banget dengan masakannya. Iya, Ibu Ajeng. enak sekali. Ada masakan apa aja? Ada nasi bakar ikan cakalang. Aduh, enak banget loh. Oke. Wah, lumayan nih ya, Ma ya. Kalau misalkan bulan depan saya order untuk arisan agak banyakan gitu bisa, Bu Ajeng? Bisa Bu Elisa. Oh, mungkin cuma namanya aja sama. Aku pikir Elisa istrinya Mas Willy. Ternyata cuma namanya yang sama. Wanita ini ternyata nggak kenal sama aku. Tapi aku akan tetap cari Mas Willy. Oh, perempuan ini yang dibicarakan sama Mama. Ajeng, perempuan perebut suami orang. Kalau sampai Ajeng ketemu sama Mas Willy, aduh, mereka bakalan CLBK. Kalau Mama Gina juga suka sama Ajeng, wah, fix. Aku pasti bakal ketendang dari sisinya Mas Willy. Oh iya Ajeng, jangan lupa ya, kirim sampel makanan ke kantor anak saya. Itu alamatnya yang tadi saya kasih. Iya Bu, pasti saya ke sana. Oh iya, sekarang kita pesen makanan dari resto ini. Nggak enak loh kita duduk-duduk di sini tapi nggak pesen apapun. Boleh ya. Oke. Mas? Ya. Gawat. Ajeng nggak boleh ketemu sama Mas Willy. Nggak boleh. Bu Ajeng, maaf Bu, lagi mau kemana? Saya mau pulang, Bu. Ada apa ya, Bu?
Oh, Bu, saya boleh ini nggak nanya soal kapan sih mau ke kantor buat nawarin makanan atau perlu saya buatin janji? Oh, gak usah Bu, gak usah repot-repot. Besok insya Allah saya datang ke kantornya suaminya Ibu. Tadi Bu Gina juga udah kasih kartu namanya ya kan? Dan Ibu juga bilang 5 box aja untuk testernya. Aman kok Bu. Oh gitu. Iya. Maaf, boleh saya lihat nggak kartu namanya? Takutnya Mama Gina ngasih masih dengan alamat yang lama, kan kasihan. Ibu Ajeng kalau udah jauh-jauh terus ternyata alamatnya salah gitu. Soalnya udah pindah ke kantor yang baru, Bu. Oh iya, sebentar ya Bu. Iya. Untung Ibu ingetin. Iya, takutnya salah aja sih. Ini kartunya Bu, tolong dilihatin ya Bu ya. Oh, udah bener. Oh iya bener kok ternyata. Maaf ya jadi ngerepotin. Iya, kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya Bu Ajeng. Iya, makasih Bu, mari. Iya. Jun? Kamu mau kemana, Jun? Kok berdiri sih? Kamu gak apa-apa kan? Jun, aku minta maaf ya, Jun. Ini semua gara-gara aku, makanya kamu masuk rumah sakit kayak sekarang. Ini luka bakarnya ya, Jun? Waduh, Dira nyangkanya gue luka parah kali ya. Tapi gak apa-apa deh. Senang juga kan diperhatiin sama dia. Ya udah sekarang kamu tiduran ya. Dir, aku sakit banget. Aku kayak gak enak gitu, Dir. Ya udah ini aku panggilin suster ya. Aku panggilin suster. Kamu butuh apa? Kamu butuh ini nggak penahan sakit, obat penahan sakit. Butuh itu? Tadi suster Daxing udah kasih aku obat kok. Dir, bibir aku kering banget, aku haus. Oke, sebentar ya. Ini Jun. Juna, banyak banget sih minumnya, pelan-pelan dong. Terkeselak aja, aku yang disalahin. Ketawa lagi, tidur lagi. Ngapain sih orang udah sehat suruh tidur lagi? Maksudnya kamu... Ih, kamu ngerjain aku ya? Kamu gak sakit kan? Aku malah dipukul sih, orang lagi sakit malah dipukul. Ntar kalau dimarahin sama suster gimana? Kamu pura-pura kan? Udah ngaku aja. Iya, sorry. Soalnya kamu perhatian banget sih sama aku kayak gitu. Ya udah aku isengin. Gimana gak khawatir? Iya, maaf. Tadi aku kebanyakan ngirup asap makanya aku pingsan. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Oh ya, terus Rifki gimana? Berarti kalau kamu lagi di sini sekarang berarti Rifki nggak apa-apa kan? Alhamdulillah gak apa-apa kok. Rifki dia gak ada di rumah itu. Dia di mobil penculik dekat dari situ. Mobil penculik? Iya. Untungnya pas penculiknya keluar dari mobil, Rifki diam-diam keluar. Terus dia datang ke warung dekat sana. Untungnya Rifki pintar. Dia pinjam telepon yang punya warung, terus dia telepon aku. Minta aku jemput. Makanya aku langsung datang sama Tirta. Terus kamu tanya nggak sama Rifki ciri-ciri penculiknya kayak gimana?
Dia bilang sih sama aku kalau ciri-cirinya itu mobilnya bagus, kelihatan orang berduit. Juna! Ayo, Juna berdiri. Juna. Astaga, ciri-ciri penculik itu sama persis dengan ciri-ciri papa. Apa jangan-jangan papa yang culik Rifki? Tapi apa tujuannya? Jun, kamu kok diem aja sih? Jangan-jangan kamu lihat ya ciri-ciri yang aku sebutin tadi deket-deket situ? Setelah aku pikir-pikir, aku nggak lihat sih, nggak lihat sama sekali ciri-ciri yang kamu bilang itu. Ya udah, yang penting sih sekarang aku udah lega. Rifki kan nggak kenapa-napa. Dan makasih ya, kamu udah perhatian banget sama aku. Aku sampai jadi gimana gitu. Sama-sama Jun. Aku yang makasih sama kamu. Tirta. Dir, udah puas jenguknya? Udah kok. Tirta kenapa bete banget begitu ya? Tapi kalau aku tanya, gak enak banget dong sama Juna. Pak Juna, hari ini Bapak sudah boleh pulang, Pak. Oke, kalau gitu nanti saya urus semua sendiri. Oh yaudah, kalau begitu saya permisi ya. Kamu dengar sendiri kan? Juna sudah boleh pulang. Jadi sekarang sebaiknya kita pulang. Ya udah. Jun, aku balik ya. Ya, makasih ya. Bang, kiri-kiri bang. Udah nyampe, Pak. Udah. Bang, uangnya. Bentar, Ulfa turun dulu, Bu. Oh. Ayo, Bu aja. Pelan-pelan, Bu. Aduh. Makasih ya, Bang. Yuk, kita masuk, Bu. Ayo, Pak. Aduh, baru juga nyarap. Udah berasa begini. Aduh, baru dimasukin masa mau keluar nih. Aduh, rugi gue cepat. Aduh, kagak beres. Aduh, mulus beneran lagi. Aduh. Bu Ajeng, ya kita udah sampai. Oh. Pos security-nya nggak ada, tapi pos security-nya ada, masa Bu? Terus gimana masuknya? Ya nggak apa-apa, malahan bagus. Jadi kita nggak perlu diperiksa-periksa. Lagian kalau ada satpamnya, Ulfa yakin banget satpamnya kalau ketemu sama Ulfa nih, pasti nanti dia minta nomor telepon sama Ulfa. Kamu tuh ya bisa aja deh. Udah, yuk Bu, masuk. Ayo. Pelan-pelan, Pak. Iya. Bu Ajeng, Ya? ini kita udah sampai di depan resepsionisnya. Oh gitu ya. Laki-laki atau perempuan? Resepsionisnya perempuan, Bu Ajeng. Oh ya. Permisi Mbak. Ya Bu. Saya Bu Ajeng mau ketemu sama Bapak. Apa kartu namanya? Iya. Ini Mbak yang ada di sini. Oh, baik Bu. Ditunggu sebentar ya. Saya telepon dulu. Kantornya besar. Bagus banget. Selamat Pak. Ini ada tamunya Ibu Ajeng. Apa bisa diterima di ruangan sekarang? Baik Pak, terima kasih. Silakan Bu, bisa langsung ke atas. Iya. Tapi hanya untuk satu orang saja ya, untuk Ibu Ajeng saja.
Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ulfa, kamu di sini nggak apa-apa kan nunggu ibu? Iya, Ulfa sih nggak apa-apa Bu di sini sendirian. Tapi Bu Ajeng ke atas sendirian nggak apa-apa? Oh, ya ibu dianterin kan? Mari Bu, silakan saya antar. Ini kotaknya pas ini. Nggak usah, Ulfa aja yang pegang. Kan ibu mau itu. Oh iya, lupa. Ya udah. Ulfa mau selfie dulu Bu. Ya, tunggu sini ya, Pak. Mbak, titip ya, hati-hati ya. Iya, di mana? Hati-hati ya Bu Ajeng. Iya. Tina, Tini, Siti, Sarah, mulai sekarang saya minta kerja sama kalian ya. Pokoknya di masa pandemi ini kalian harus lebih ramah. Dan jangan lupa di masa pandemik ini ingatkan kepada konsumen kita selalu menjaga 3M. Baik, Pak. Dan kita bisa survive. Ya? Baik, Pak. Oke, silakan. Baik, Pak. Mesti, Pak. Kamu nggak briefing aku kayak yang lain? Tir, terserah kamu percaya atau enggak. Itu hak kamu kok untuk percaya siapapun, termasuk sama aku. Tapi seriusan, Nesha yang bilang sama aku katanya kamu ngizinin aku buat lihat Juna. Kalau kamu nggak ngizinin aku, Tir, aku juga gak bakalan pergi. Tapi terserah deh. Kalau kamu masih marah sama aku terima. Aku nggak marah kok sama kamu. Ya udahlah, kita lupain aja kejadian ini. Mungkin ini hanya salah paham saja, ya. Jadi kamu nggak marah sama aku? Tadinya aku marah. Tadinya ya. Tapi setelah kamu minta maaf, ya aku udah nggak marah lagi. Terima kasih ya, Tir. Tapi ingat, lain kali kalau kamu pergi ketemu cowok lain atau apapun, kamu bilang sama aku. Jangan sampai aku tahu dari orang lain. Akhirnya kan jadi seperti ini, jadi salah paham, ya? Iya, lain kali aku bakalan bilang sama kamu. Oke. Tapi belum afdol. Kalau kita belum janji. Kamu janji dulu. Kalau kamu gak bakalan marah-marah sebelum kamu tahu ceritanya gimana. Oke. Aku janji. Aku tidak akan marah-marah lagi sama kamu, ya? Ya udah. Ya udah, sana. Kamu siap-siap kerja, ya? Bisa aja bikin hati meleleh nih anak. Kamu lihat semuanya kan? Iya, Sel. Saskia palsu tuh benar-benar keterlaluan ya. Dugaan kita selama ini benar. Kalau perempuan itu sangat jago berakting. Dia bukan cuma pandai berakting, Marcel. Tapi dia juga player. Bisa-bisanya dia ada di 2 tempat loh. Kania, kebetulan hari ini perban kamu bisa dibuka. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Pas banget, Sel. Aku punya ide supaya penyamarannya Saskia palsu terbongkar. Tapi gimana caranya? Kita bisa bikin Juna, Tirta, dan juga Saskia palsu bertemu. Jadi Juna dan Tirta tahu kalau misalnya mereka itu diduain. Jadi penyamarannya Saskia palsu pasti akan terbongkar semuanya. Ide bagus. Pokoknya kamu tenang aja. Saya akan atur gimana caranya mereka bertiga bisa ketemu. Oke?